Hai 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 Sobat NKRI, balik lagi nih bersama Kabar NKRI. Kali ini ada kabar kalau TNI ini sudah berhasil menembak mati 3 anggota UPM pendeklarasi perang dengan TNI Polri. Good. Oke, sebelum lanjut informasinya nih Sobat, jangan lupa untuk subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Sobat NKRI, aparat gabungan TNI Polri ini dikabarkan telah berhasil menembak mati 3 orang kelompok kriminal bersenjata yang berusaha merampas senjata milik petugas di Puskesmas Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Senin 15 Februari 2021. Ketiga orang yang berhasil dilumpuhkan oleh timah panas itu diduga kuat terafiliasi dengan organisasi Papua Merdeka atau OPM yang kerap membuat onar di Sugapa, Intan Jaya, Papua. Ya, mereka yang sering membandel ya, akhirnya berhasil dilumpuhkan. Nah, informasi yang dihimpun Viva Militer nih Sobat, penembakan terhadap 3 anggota UPM ini berawal dari upaya pengejaran yang dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri terhadap para pelaku penyerangan Prada Ginanjar Aryanda, salah satu prajurit TNI dari Satuan Batalion Infanteri Yonifreder 400 Benteng Rider yang terjadi di pos peninjauan Kampung Mamba, Distrik Sugapa pada Senin pagi. Prada Ginanjar seperti dikabarkan sebelumnya ya, ditembak dari arah ketinggian oleh gerombolan OPM dari kejauhan, hingga peluru OPM ini menembus bagian dada sebelah kanan salah satu prajurit TNI AD yang masih berusia 22 tahun tersebut. Nah Sobat, pengejaran terhadap pelaku penyerangan juga dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri di Sugapa, Papua. Dalam pengejaran kelompok OPM itu, tim gabungan TNI Polri berhasil menemui salah satu orang yang diduga kuat terlibat dalam penyerangan tersebut yang bernama Janius Bagau. Namun pada saat dilakukan pemeriksaan, Janius Bagau nekat melarikan diri dengan melompat ke jurang. Ampun deh ya, nekat bener. Tembakan peringatan pun katanya nggak dihiraukan oleh Janius Bagau, hingga akhirnya moncong senjata pun diarahkan ke Janius Bagau yang tetap mencoba melarikan diri dari upaya pemeriksaan TNI dan Polri. Karena medan yang terjal itu, Janius Bagau berhasil melarikan diri dari petugas TNI Polri dengan luka tembak di bagian tangan. Waduh, bandel bener ya. Nah, beberapa saat kemudian nih, Sobat, tim gabungan TNI dan Polri kembali mendapatkan informasi dari warga sekitar kalau ada 1 orang pasien dengan luka tembak diduga merupakan anggota OPM telah dibawa ke Puskesmas Sugapa oleh Kepastoran Gereja Katolik Bilogai dan sejumlah warga. Mendapat informasi tersebut, aparat TNI Polri seperti tidak mau kecolongan yang kedua kalinya. Mereka langsung dong mencari kebenaran informasi itu dan berusaha mencocokkan data KTP orang yang baru saja dibawa ke Puskesmas Bilogai dengan anggota OPM yang sempat melarikan diri dari penangkapan oleh petugas sebelumnya. Wah, kejutan benar nih. Ternyata benar saja. Hasil identifikasi aparat TNI dan Polri dengan petugas Puskesmas Sugapa menunjukkan kecocokan jika pria dengan luka tembak di bagian tangan yang dibawa oleh sejumlah warga ke Puskesmas Sugapa adalah Janius Bagau atau pria yang sebelumnya sempat lolos dari penangkapan aparat TNI dan Polri karena nekat melarikan diri dengan melompat ke jurang. Sobat, ketegangan antara tim gabungan TNI dan Polri pun kembali terjadi di Puskesmas Sugapa ketika intel TNI dan Polri melihat 2 orang rekan Janius Bagau berusaha membawa lari pasien yang tengah mendapatkan perawatan oleh tim medis Puskesmas Sugapa. Alih-alih menyerahkan diri ya, 2 orang rekan Janius Bagau malah melakukan perlawanan terhadap petugas yang saat itu melakukan penjagaan. Mereka berusaha merampas senjata petugas dengan sangat berani. Namun dengan sigap dong, aparat langsung menembak ketiganya hingga tersungkur tewas. Bandel sih. Nah, Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Kolonel Kopzeni IGN Suryastawa saat dikonfirmasi ini membenarkan kejadian tersebut. Menurut Kolonel Suryastawa, tindakan terukur terhadap 3 orang kelompok kriminal bersenjata di Papua itu dilakukan karena mereka melakukan perlawanan ya saat akan ditangkap oleh tim gabungan TNI dan Polri.
Kapen Kogab Wilhan III itu juga menegaskan penindakan terukur terhadap ketiga orang tersebut dilakukan setelah dipastikan jika mereka adalah bagian dari kelompok kriminal bersenjata UPM yang seringkali melakukan aksi teror terhadap masyarakat dan juga aparat keamanan ya. Nah, lebih lanjut, Kapen Kogab Wilhan III juga menjelaskan kalau Janius Bagau dan Januarius Sani yang tewas karena melawan dan berupaya merampas senjata petugas itu diketahui sebagai orang yang turut menandatangani surat pernyataan perang kepada TNI Polri beberapa waktu yang lalu. Akhirnya berhasil juga ditumpas 3 orang ya. Oke deh, semoga ini juga bisa membuat kapok OPM yang lainnya. Jadi enggak lagi-lagi deh nyerang-nyerang TNI apalagi sampai melukai warga sipil ya. Oke deh, sampai di sini dulu informasi dari Kabar NKRI. Update terus berita-berita militer di Kabar NKRI. Sampai jumpa.